Oke, untuk yang sesi yang ini tadi untuk membacanya kita sudahi, cukup kita sudahi. Permintaannya saya itu cuman sederhana ya, belajarlah tapi konsisten kayak gitu. Jangan belajar terlalu ngoyo banget sehari kayak misalnya sehari belajar 5 jam, besok nggak belajar. Terus nanti belajar lagi 10 jam, habis itu sebulan nggak belajar, ya nggak ada ngefek itu. Mending konsisten. Jadi kalau misalnya setiap hari belajar tapi cuman misalnya kayak sejam-sejam gitu. Kalau misalnya terlalu capek ya setengah jam gitu. Tapi dicicil gitu ya, jangan terlalu diporsir banget tapi nanti akhirnya malah nggak belajar ya, sayang soalnya. 그리고 yang hari ini 오늘 공부할 내용은 jadi materi yang akan kita pelajarin ini lanjutan yang kemarin, yang tadi malam. 네, 지난 시간에는 해요체 같이 공부했어요. 해요체는 yang 해요체 bentuk 해요체 ini adalah bentuk a, yo, o, yo gitu kan. 대답하거나 물어볼 때는 똑같이 아요, 어요. 그래서 만나요, 만나요. 사요, 사요. 자요, 자요. 타요, 타요. 이렇게 되겠습니다. 그리고 우리는 그냥 모음 아, 모음 오, 그리고 어, 여, 오, 유, 어, 이, 에까지 다 공부했는데 지금은 이것도 공부했어요. 르다. 아직 기억하죠? 아직 기억해요? 모르다, 몰라요, 빠르다, 빨라요, 고르다, 골라요, 기르다, 길러요, 자르다, 잘라요. 머무르다, 머물러요. 바르다, 발라요. 그러면 지금 하다. 네, 하다는 좀 특이한 거. 예를 들어 공부하다. 만약에 다를 빼면 선생님 공부하다 다를 빼면 아가 있어요. 모음 아가 있어요. 그래서 이거 아요 붙여야 돼요. 그러면 공부하요. 그죠? 그죠? 그런데 tetapi harusnya kan begini ya. Kalau 공부하다 danya dibuang berarti kan vokalnya a ditambah ayo. Harusnya 공부하요 gitu kan? Betul? Mungkin karena isangeyo, ya mungkin karena aneh gitu ya. Akhirnya gimana? Hada ini udah gantinya jadi heyo. Makanya nggak boleh 공부하다 jadi 공부하요. Ilhada, ilhayo. Kayak gitu nggak ada. Undong hayo. Gitu nggak bisa. Jadinya gimana? Otomatis udahan. Hadanya ini langsung berubah jadi apa? Jadi apa Rosisi? jadi heyo. Otomatis. Bayangin ya. Jadong jogero. Udah otomatis. Heyo. Wes ini. Langsung itu. Hada jadi heyo. 그래서 공부하다 menjadi Rosi? 공부해요. 네, 공부해요. 이거랑 마찬가지 sama dengan yang ini ya, bahwa 공부해요 nanti mau 공부해요 tete sama aja karena bentuknya sama. 다음에는 일하다, 일하다 tulisannya 일하다. jadi apa ya Nisi? 일해요. 네, 일해요. 잘했어요. 일하다 jadi 일해요. 일해요. titik. 다음, 반지 씨 운동하다 어떻게 해요? 운동해요, 쌤. 네, 잘했어요. 운동해요. 이렇구나. gini toh, kayak gitu ya. 운동해요. 다음, 나타야 씨, 수영하다. 수영해요. 네, 수영해요. 수영해요. 잘했어요. 수영해요. 다음, 린다 씨, 축구하다. 축구해요. 네, 축구해요. 축구해요. 네. 그러면 나머지 sisanya 똑같이 sama aja ya. 똑같아요 sama aja nanti yang sisanya ya.
bahwa 농구하다, 농구해요. 여행하다, 여행해요. 구경하다, 구경해요. 산책하다, 산책해요. 출발하다, 출발해요. 도착하다, 도착해요. Oke. Dan seterusnya. Nah, kita baca untuk yang ini dari kata 근무하다, 작업하다, 출근하다, 퇴근하다, 좋아하다, 싫어하다, 관광하다, 사용하다, 이용하다, 작용 bacanya ya. G-nya ikut ke kanan. 작용하다. Boleh dibaca Rosisi dari kata 도착하다? langsung 해요 apa 도착하다 도착해요 gitu. Kayak tadi. Jadi dibaca terus berubahnya. 도착하다 도착해요. 근무하다 근무해요. 작업하다 작업해요. 출근하다 출근해요. 퇴근하다 Woi, 퇴근해요. Bambang, wes stop sampai di sini. Wes kamu sekarang kamu harus nulis ini, udah nggak bisa dimaafkan lagi nih kesalahanmu ini. Udah berulang-ulang soalnya. Kamu nulis dulu itu O dengan I. Sekarang tak tunggu 100 kali. Ini bacanya W. Wait, yes, wait. Ditulis saiki. Wes nggak iso diampuni menaiki kesalahan ini. Selanjutnya Eko. Ko, boleh kok dari baca, dari 출근하다 coba kok. 출근하다 출근해요. 퇴근하다 퇴근해요. 좋아하다 좋아해요. 좋아해요. 싫어하다 싫어해요. 관광하다 관광해요. 사용하다 사용해요. 이용하다 이용해요. 작용하다 작용해요. Oke, 잘했어요. 작용하다. Yang lainnya langsung bersyukur alhamdulillah. Untung aja tadi Rosi yang disuruh gitu ya. Ingat ya, O ketemu I itu bacanya W. Twe gitu loh. Twegen. Aku udah nggak bisa mentolerir lagi kalau kesalahan ini. Yang dibaca wi itu ada apa? Huruf U ditambahin I. Bacanya wi. Kayak gini. Tolong ya ini. Jadi OI bacanya W, UI bacanya wi gitu. Coba kita siapa lagi nih yang mau membaca? Bella? Coba. 도착하다 도착해요. 근무하다 근무해요. Jagob. Gagob dapat dari mana itu kan J. Jagob. 작업하다 작업해요. 출근하다 출근해요. 퇴근하다 퇴근해요. 좋아하다 좋아해요. 싫어하다 싫어해요. 관광하다 관광해요. 사용하다 사용해요. 이용하다 이용해요. 작용하다 작용해요. Woi, nggak gitu bacanya. Kok malah bacanya cakyong bacanya. 작용. Bacanya gimana? Gini. Ca. G-nya ini ikut ke kanan. Giung. Gini bacanya. Cagyong. Gini bacanya. Ulang. 작용하다 작용해요. Nah, 작용하다, 작용해요. Jangan sampai salah ya. Kalau mau membuktikan itu baca, coba baca, suruh orang Korea untuk memahamimu. Kalau dia nggak paham, ya bisa jadi emang kamu yang salah bacanya. Itu intinya gitu. Oke. Jahrasi? 네, 쌤. 도착하다 도착해요. Woi, itu kalau ini G nih, G. Docak. Yang saya nervous, saya maaf ya. 도착하다 도착해요. Astagfirullahaladzim. 근무하다 근무해요. 작업하다
작업하다 작업해요. 출근하다 출근해요. 퇴근하다 퇴근해요. 좋아하다 좋아해요. 싫어하다 싫어해요. 관광하다 관광해요. 사용하다 사용해요. 이용하다 이용해요. 작용하다 작용해요. 네, 잘했어요. 다음. Nah, ini ada namanya bulgyucik ya, yang tidak beraturan. Diget bulgyucik namanya. Bulgyucik itu artinya dia tidak beraturan. Nah, gimana sih ceritanya? Kalau kita ada dibuang, vokal terakhirnya apa ini? Vokalnya. Berarti karena dia bukan bukan. Karena dia bukan bukan A, bukan O, bukan A, ya kan? Terusnya det gini. Berarti ditambahnya apa? Oyo. Iya kan? Betul nggak? 네, 쌤. Harusnya. Kemudian ini bunyinya harusnya dedoyo dong. Harusnya. Geronde. Tetapi namanya ini karena ini aturannya adalah aturan bulgyucik. Artinya kata kerja yang tidak beraturan. Bayangkan. Tidak beraturan. Yang namanya tidak beraturan itu gimana? Dia nggak mau diurus. Terkarepin dia terserah kayak gitu loh. Ya kan? Dia maunya gini, aku nggak mau kalau kayak gini. Aku maunya jadi R katanya. Makanya dia berubah nih. Jadinya deroyo. Gini loh asalnya itu. Jadinya deroyo. Baik deroyo. Tanda tanya untuk bertanya. Deroyo. Deroyo. Kemudian gota. Sama. Got. Got begini. Ditambah apa? Oyo. Harusnya. Jadinya apa? Godoyo. Ternyata berubahnya jadi apa? Goroyo. Goroyo. Tanda tanya gini. Goroyo. Kayak gini. Kalau ada yang menemukan kayak ini, loh Sam, aku pernah membaca ada kosakata yang bacanya godoyo. Ada yang tahu artinya godoyo? Ngangkatin jemuran itu loh, bahasa konya godoyo. Palerel godoyo. Ada memang, tapi itu berarti dia tidak termasuk ya. Untuk yang jalan kaki jadinya godoyo itu jadinya goro. Makanya kalau kamu datang ke sini jalan kaki ya, kayak gitu ya. Ngomongnya gimana? Goroso wayo, goroso wasoyo gitu ya. Goroso, keroso banget itu jalan kakinya. Goroso wasoyo nih, kayak gitu ya. Misalnya. Selanjutnya mutta. Mut. Dia bukan O, bukan A, berarti tambahnya oyo, gini kan? Kudune, jadinya apa? Mudoyo, kudune ya kan? Kudune loh. Tapi karena dia namanya tidak beraturan tadi kan, aku ora gelem nak jadi D, aku gelemnya jadi R gitu loh. Makanya jadinya muroyo. Untuk bertanya, muroyo. Untuk menjawab sama. Muroyo gitu. Cuman kalau di Korea, jarang sekali ada orang Korea mengatakan muroyo gitu enggak. Biasanya ditambahin dengan kata bayo. Muroba, kayak gitu biasanya. Murobayo, coba nanya gitu artinya itu. Selanjutnya kata memuat. Untuk orang-orang yang belajar EPS topik ini ya, ada kata ini sit. Sama, vokalnya bukan O, bukan A, tambah oyo. Harusnya gitu kan. Jadinya sidoyo gitu kan ya. Harusnya ya kan. Tapi karena dia ini tadi kan, kembali lagi. Aku ragelem. Jadinya apa? Siroyo. Begini. Satu lagi, siroyo. Begini. Set, berarti siroyo yang begini tulisannya dengan shil. Begini yang ada hanya siroyo. Sama dong saya bacanya. Sama kak. Bacanya sama. Tulisannya beda. Ini yang siroyo artinya memuat. Yang satunya siroyo ini kan tidak suka ya. Betul ya? Gimana cara membedakannya? Kembali lagi namanya bahasa itu tergantung dengan konteksnya, gitu ya. Dalam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi deta, dedoyo nggak boleh. Deta, deroyo, mut gota, goroyo, mutta, moroyo, bukan muntah ya, mutta. Lihat ini Dharmasem jadinya mau muta. Itu muntah berarti. Muta, muroyo, sita jadi siroyo. Oke, boleh dibaca dulu Eko.
네, 쌤. 듣다, 들어요, 걷다, 걸어요, 묻다, 물어요, 씻다, 싫어요. Oke, yang paling sering itu hanya kata deroyo ya kali ya kalian dengan kata goroyo yang jalan kaki. Ricky, oh nggak ada. Yeni, 네, 듣다, 들어요, 걷다, 걸어요, 묻다, 물어요, 씻다, 싫어요. Firma, 네, 듣다, 들어요, 걷다, 걸어요, 묻다, 물어요, D, 씻다, 싫어요. D. Dalam. Ini ya, untuk minimal kalian tahu kata deroyo sama goroyo ini ya. Yang berjalan kaki dengan yang mendengar ya. Sekarang yang biep. Biep, bul, biucik. Nah, biep itu gampangnya gini. B-nya itu, biepnya ini berubah menjadi woyo. Gampangnya gini. Untuk biep, bul, biucik, biepnya itu berubah jadi woyo. Udah, berarti kalau kita membuang gini, awalnya apa? Cup. Ya kan? Cupke. Wah, cup. Begini ya kan? Cup. Betul? Tapi tadi, dibilangin sama Dharma Sep, biep ini langsung jadi woyo berarti otomatis kan? Otomatis itu gimana? Otomatis berarti cu, langsung tambah woyo dong. Ya nggak? Lawong namanya B-nya aja langsung jadi woyo, kan kayak gitu. Makanya jadinya cup, woyo. Berarti kalau dop jadinya apa, Ros? 도요. Dowoyo, oke. Woyo. Bella, kalau map jadi apa? Map jadi apa? 메포요. Jadi apa? 메포요. Map woyo. Hei, Bambang. B jadi woyo. Jadi me? 메포요. Mewoyo. Dinda, singgop menjadi? 싱거워요. Singgowoyo. Umam? Umam? Nggak ada. Nataya? Tegop menjadi apa? Nataya? Nggak ada. Melani? Tegop Next, Sam. jadi apa? Oh, oke. Jadi apa? 뜨거워요. Tegowoyo. Oke. Lagi Alfian kok enak nang kene kenapa iki Muhammad Alfian? Alfian sih. Sembuh minggat Munandi. Amira, 네, 쌤. cagap jadi apa? 차가워요. Cagawoyo. Oh, carisoyo. Mas Firma, kalau aremdap jadi apa? 아름다워요. Oke, gampangnya gitu ya kan? Nah, itu gampangnya itu. Bahwa ternyata B-nya itu langsung jadi woyo kayak gitu. Malah jadi cup woyo gitu. Bukan cupke ya. Cu woyo. Dop woyo. Map woyo. Singgop woyo. Tegop woyo gitu ya. Cagap woyo gitu. Gampangnya begitu. Jadi ini langsung berubah jadi woyo. Tanda tanya. woyo. Titik. Sama ya kan? Kemudian berarti dowoyo, dopta, dowoyo, tanda tanya, dowoyo juga bisa titik gitu. Karena untuk nanya jawab sama. Ternyata panas dengan dingin dalam bahasa Korea itu dibedakan. Hati-hati. Panas dinginnya apa? Panas cuaca, dingin cuaca. Di Indonesia kan sekarang cuacanya panas atau dingin di Indonesia? Cuwoyo atau dowoyo? 좋아요. 진짜
Cuwoyo Jadi, Sam. dari Hong Kong, Bambang. Gimana ceritanya Indonesia kok adem? Kan udan, Sam. Ya, Dowoyo. tetap panas. Ya, Ngalah. Dowoyo. Mau hujan ya tetap Mani-mani dowoyo. tetap dowoyo. Wis mau hujan Dowoyo. tetap dowoyo wis. Karena Indonesia ini karena gimana ya? Karena gini kayak misalnya ada yang ngerasa kayak Indonesia sekarang dingin Sam kayak gitu. Suhunya berapa? 27. Lah itu mah tetap panas. Kenapa? Karena biasanya suhunya di atas itu ya kan. 32, 33. Tiba-tiba turun ke bawah 27 kan jadinya rasanya lebih adem gitu ya. Tapi kalau di sini gimana? Ya itu tetap dowoyo, kita tetap kipas-kipas kepanasan. Kalau dingin itu kayak sekarang nih, suhunya -4, -6, lah itu baru cuwoyo namanya. Nah, ada satu lagi panas dinginnya mereka, itu adalah panas dingin di makanan gitu. Jadi kalau misalnya makanannya panas, itu tegowoyo. Makanan dingin, cagawoyo gitu ya. Kayak lagu itu loh ya. Apa? Tegowo-tegowo like fire, tahu? Tahu? Lagunya siapa sih? Tegowo-tegowo like fire. Lagunya Blackpink ya? Blackpink. Tegowo-tegowo like fire itu. Panas seperti api katanya. Itu tegowoyo. Tegowoyo, jagawoyo. Oke, sampai sini ada masalah? Nggak ada ya. Kalau kalian ada masalah berarti kalian sendiri yang cari-cari ya. Oke, sekarang kita ke ini. Sam, ini kan secara gampangnya ya. Kok B itu langsung jadi woyo? Gimana sih ceritanya kok bisa B itu jadi woyo-woyo begini? Jadi ceritanya begini Bambang. B itu ceritanya menjadi U jika bertemu vokal. Jika bertemu vokal gitu loh ceritanya ini. Ceritanya gitu loh. Cerita awalnya ini loh. B itu menjadi U jika bertemu vokal gitu. Ceritanya ya kan. Makanya begitu dia cup begini, cup ini harusnya kan ditambah oyo. Ya kan? Berarti kan otomatis B bertemu dengan vokal, ya kan? B-nya menjadi U. Betul? Nih, Kayak gitu loh jadinya. Jadi makanya jadi cu. Terus tambah U di sebelahnya kan gini. Karena U ini adalah perubahannya. Ya Kak? Ini perubahannya Saras-Saras 008 ini kayaknya nih. Cu, ya kan? Ditambahlah oyo. Kan gini jadinya. Cu U kayak gitu. Karena cu U tambah oyo, U tambah O. Jadinya cu oyo. Gini loh. Ceritanya ini perubahannya. Tapi kalau kalian mau mudahnya wis pokoknya wis jadinya woyo gitu. Contohnya lagi do, dot begini, tambah oyo ya kan. Harusnya kan doboyo gitu ya. Doboyo gitu. Nggak boleh. Kenapa? B bertemu vokal menjadi apa Eko? Menjadi U, makanya jadinya dou gitu kan. Dou terus ditambahin lah oyo, makanya jadinya apa? Do, wo, yo gitu. Bisa dipahamin? nih Sam. Iya, karena materinya juga diunggah di YouTube ya, jadi mohon untuk ditonton lagi ya kayak oh begini ya ternyata gitu ya. Ini adalah perubahan dari bentuk dasar menjadi bentuk akhiran penutup kalimat sopan Formal. informal. Oke. Sam maaf ada typo Sam di Apa? atas. Jangan apa-apa. Yang dingin. Dingin menjadi apa? Cuwoyo. Oh. Itu. Wow. Cari saya. Tolong diingetin aku ya. Kalau misalnya ada Sama salah-salah. tanda tanya itu Sam. Apa? Ya, maaf sama tanda tanya. Tanda tanya itu Sam di sampingnya yang kanan. Yang dowoyo itu loh, Sam. Ngeri banget kalian. Matanya udah jadi mata elang semua. Cari saya. Sekarang matanya udah nyari ini ya. Nyari tanda tanya, nyari titik gitu ya kan. Tertimba udahan. Kalau ini sering menulis pasti akan semakin awas untuk mencari kesalahannya orang. Andreo. Nih. Sampai di sini udah bisa dipahamin? Oke. Coba ya. Yang sudah kita pelajarin itu namanya perubahan bentuk sopan informal gitu kan. Perubahan bentuk sopan informal. Dan bentuk yoyo ini kategorinya adalah gimana? Omi yang Jonggyeol. Jonggyeoromi. Jonggyeoromi itu apa? Akhiran penutup
kalimat. Sekali lagi, kita ngomongnya jonggyeoromi. Apa artinya? Akhiran penutup kalimat. Kalau yang yonggyeoromi, akhiran penyambung kalimat. Ya kan? Harus hati-hati ya, dibedain ya. Satu, akhiran penutup. Satunya lagi, akhiran penyambung. Buat nyambungin kan gitu. Nah, jonggyeoromi tadi ini, yang akhiran penutup kalimat yang oyo-oyo ini, itu akan kalian banyak temukan di perubahan kata kerja yang lain untuk tata bahasa yang keperluan yang lainnya. Contohnya, untuk keperluan bentuk yang past tense. Jadi, perubahan yang bentuk lampau katanya. Kita lihat ya, contohnya seperti apa. Jadi, ceritanya, di dalam perubahan bentuk lampau, itu, ini cuma pengantar aja. Kalau kalian melihat sebuah ini ya, rumus ya, misalnya begini. Rumus at begini. At gini. At gini. Assoyo. Ini misalnya, atau at gini. Osemnida. Misalnya gini ya. Misalnya kalian itu udah langsung otomatis. Oh, berarti ini bentuk apa? Informal gitu loh. Oh, bentuk informal ini gitu. Dan ini adalah bentuk lampau. Namanya bentuk lampau. Jadi, kalau tata bahasanya itu misalnya kamu tahunya udah begini, kamu langsung tahu. Misalnya mau mengatakan sudah makan, itu dari kata mogoyo. Karena ao ini buat nandain, woi, aku dari bentuk informal nih, kayak gitu loh. Bambang, aku dari bentuk informal ya, kayak gitu loh. Itu kayak udah nandain. Makanya, oh, kamu ngambilnya dari mogoyonya dulu. Kemudian gimana? Yo-nya ini dibuang. Jadinya apa? Mogo. Kan gini, kamu tambahin lah SS di bawahnya ini. Makanya jadi apa? Mogo stoyo. Gini loh perubahannya. Artinya, sudah makan gitu. Kedua, misalnya ini, pergi, informalnya pergi. Gayo, kan kayak gitu. Jadinya apa ini? Panji. Gasoyo. Gasoyo, oke. Oh, udah ada yang mewakilin ternyata. Ada yang mewakilin Panji. Oke, yang berikutnya. Sayo, Panji. Ini beneran Panji. Panji jadi apa Panji? Sawoyo. Apa? Sawoyo. Kok sawoyo itu dapat dari mana ini? Waduh. Tambahnya soyo. Sasoyo. Sasoyo. Oke. Satu lagi yuk. Misalnya katanya Masyoyo. Jadi apa Mas Panji? Bentar. Masyoyo. S-nya mana? Iya. Berarti Spesial bentar. sambelnya jangan lupa Masyo. Masyosoyo. Nih, Masyo soyo. Nah, cari soyo. Masyo, S-nya di bawah. Masyo soyo. Oke. Satu lagi coba Mas Panji. Gongbuheyo. Jadinya apa? Berarti kalau itu salah nggak sih? Bukan. Gongbuhesoyo. Oh, oke. Cari soyo. Gongbu hesoyo. Oh, oke. Dapat medali emas kamu ya. Akhirnya. Mas Riki, Ilgoyo jadi apa Mas Riki? Mas Riki, Ilgoyo jadi apa? Oh, jadi menghilang ternyata. Baik. Nataya, Ilgoyo jadi apa? Jadi apa? Ilgosoyo. Oke, Ilgosoyo. Oke, cari soyo. Begini ya, teman-teman. Ada kesulitan? Nggak ada, insya Allah ya. Sekarang, misalnya ini ada tata bahasa lagi nih. Bentuk lampau itu ternyata tata bahasanya as-osoyo gitu ya. A-osoyo atau a-osem nih, ya. Kalau untuk bentuk formal, bentuk formalnya yang sopan formalnya. Sekarang misalnya lagi nih, ada tata bahasa lagi nih, ada tata bahasa ini. Tata bahasanya bunyinya gini, so, kayak gini. Ini artinya apa, Amira? Amira, apa arti tanda dari AO ini? Amira? Oh, udah keluar angkasa ternyata. Melani.
Melanie. Oh, udah ke kutub utara berarti. Bella. Bella. Ini menghilang atau nggak tahu jawabannya? Umam. Nggak tahu, Sam. AO ini tandanya apa, Umam? Nggak tahu, Sam. Nggak tahu. How dare you? Bisa-bisanya kamu kayak gitu. Apa artinya AO ini, Eko? Akhiran ini kata, akhir kata. Iya, akhiran kata. Bentuk apa ini AO ini? AO. Oh, informal. Sopan Informal. informal. Itu dia. Oh, Aduh, iya. ya Allah. Dapat medali emas Sopan kamu akhirnya. informal. Tanda apa ini Artinya AO? Akhiran sopan informal. Oke, akhiran informal. Oke, Informal. akhiran sopan informal. Coba kita panggil sekali lagi. Bella. Nah, Sam. Itu apa ini artinya AO ini? Tanda apa ini? Akhiran Akhiran apa AO? AO. Akhiran apa? kalimat Iya, akhiran Informal. kalimat bentuk apa itu? AO. informal. Informal. Betul. Melanie, apa ini artinya AO, Melanie? Udah ke kutub selatan lagi orangnya. Dinda. Nah, Apa maksudnya AO di sini? akhiran informal. Akhiran informal. Nataya, Ya, Sam. apa maksudnya AO ini? Akhiran informal. Oke, akhiran informal. Udah cukup ya? Akhiran informal ternyata, Sam. Oh iya, oke. Berarti kalau misalnya ada tata bahasa begini, ya kan? Teman-teman itu harus gimana? Udah langsung ubah ke otaknya ini langsung. Set, langsung informal. Jadi kata mogoyo jadinya apa? Kayak gini ya kan? Langsung makan, mogoyo udah langsung otomatis. Minum, masioyo kayak gitu. Masio. Yo, kayak gitu. Kemudian pergi, gayo. Datang, ya wayo, langsung gini. Otaknya langsung yo. Udah langsung ke situ, belajar. Gongbuheo, kayak gitu. Bertemu, manayo. Nah, gini. Terus kalau misalnya udah kayak gini, gimana terus lanjutannya? Apa yang harus kita lakukan, Mbak Zahra? Untuk membuatnya ini? Jadi apa, ayo? Nomor 1. Dilihat akhiran vokalnya dulu, Sam. Lah, gawe apa dilihat akhir vokal lagi? Vokal kabeh wisan. Terus vokal kabeh iku. Ayo, ada yang bisa jelasin tadi gimana? Ionya dihilangin, Ionya. diganti so. Betul. Jadinya mau gosong. Ya Allah, pinter kue. Eko. Jadi anak kuai po piye? Mau gosok. Berarti jadinya apa ini? Masioyo jadinya apa, Mbak Zahra? Masyoso. Masioso begini. Jadi ingat, AO itu menandain kalau dia ini adalah dari bentuk informal. Makanya teman-teman langsung bikinnya itu kata kerja atau kata sifatnya dibuat informal dengan yo ini. Karena tadi sekali lagi, oh ini kan nandain bentuk informal. Karena dia sudah yo begini, yo-nya yang tinggal dibuang. Digantikan dengan so gitu loh ceritanya. Sekali lagi nih, misalnya. Ada tata bahasa. Oke. Zaman dahulu kala, muncullah sebuah tata bahasa yang berbunyi A-O-Do. A-O-Do. Loh, suwi ya? Ngel. A-O-Do. Pertanyaannya. Ricky? Ke kutub selatan. Baik. Dinda? B.
Oh, oke. Nggak ke kutub utara ternyata. AO ini apa artinya? Kayak tadi informal. Oh, kayak tadi bentuk informal, betul. Informal. Oke, makan bahasa Koreanya apa bentuk informalnya? Mogo. Mokta. Bentuk informalnya jadi apa? Mogo. Mogo apa? Mogoyo. Mogoyo. Oh, oke, cari soyo. Berarti gimana tadi ini caranya? Apa yang dibuang? Yo-nya dibuang. Terus diganti apa? Do. Do, oke. Oh, cari soyo. Begitu kamu nulis ini, mogo do gitu kan. Artinya ini walaupun makan kayak gitu. Walaupun makan. Kenapa? Karena do ini artinya walaupun. Dan kategorinya ini sebagai yongyoromi gitu ya. Akhiran untuk menyambung namanya. Sekarang yang kedua, misalnya masyoyo. Misalnya masyoyo. Ini jadi apa Mas Firma? Masyodo. Masyodo. Oh, oke, cari saya. Masyodo. Berarti artinya apa? Walaupun minum kayak gitu ya. Misalnya membaca 0127. 01 dia kan 0127. 0127 gitu kan? Ilgoyo. Mas Panji kemana Mas Panji? SM. Oh, ini jadinya apa Mas Panji? Ilgoyo jadinya Ilgodo. Oh, cari soyo. Jadinya Ilgodo. Nih. Dapat medali emas semuanya. Oke. Kontingennya kalian mendapat medali emas kabeh karena udah benar semuanya. Kesimpulannya gimana? Ya Allah, ternyata tata bahasa itu segampang ini. Segampang ini ternyata mengubahnya itu. Jadi asalkan kalian tahu bahwa ini ya, yang perlu diingat itu apa? Tanda bahasanya namanya, itu tanda linguistiknya. Makanya misalnya nih, mas-masnya itu belajar tata bahasa gitu kan. Kita itu lihat buku kayak gitu. Misalnya, ini kan buku 1112, 2122, 3132 kayak itu. Wes kita nggak usah 3132, langsung aja yang 41 misalnya. Oh, posisi pelajarannya kan tinggi banget tinggi pelajarannya. Kita lihat tata bahasanya itu gimana. Nah, ini kan ada tata bahasanya ya. Ini munpop-munpopnya ini. Tertulisnya di sini. Nah, ini munpop, ya kan? Munpop tata bahasa. Begitu kalian melihat begini, ini perubahannya dari bentuk apa? Dasar. Da, dasar. Gi, dasar. Ada O. Berarti kalau AO itu gimana? Bentuk informal. Berarti bentuk informal. Ini dasar, dasar, dasar. Yang ini berarti bentuk apa? Bentuk Sopan informal. Informal pokoknya. Berarti kamu nanti mengubahnya di kata mogoyo, mogo gamionso kayak gitu. Ini berarti ini bentuk dasar, 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 dasar. Yang ini informal. Pokoknya kamu kalau tata bahasa membaca ada gini. Woi informal kabeh. Sisanya itu berarti diubahnya dari bentuk yang dasar, dari kata mokta. Jadi mokienen, mokoboni kayak gitu loh. Gitu. Makanya gitu. Ya Allah Eko masih pula kamu. Sakit hatiku kok kalau kamu ngomong itu. Udah paham ini? Paham kan? Kayak gitu loh. Sekarang ini misalnya kita cari buku lain ya. Misalnya bukunya SNU. Mana punya SNU? SNU. Solte. SNU. Oke, yang ini misalnya. 4A misalnya. Student book. Kita lihat aja apa yang kita lihat tata bahasanya. Bayangin ini ya. Ini pelajarannya udah levelnya kan level 4 kan tinggi banget ya. Kalian aja masih level 1 kan kayak gitu. Emang ngerti? Well, lah kenapa tidak gitu loh. Nih, lihat nih. Begitu dilihat ini cuman da. Oh, bentuk dasar, bentuk dasar, bentuk dasar, bentuk dasar, bentuk dasar, bentuk dasar. Udah langsung kayak gitu aja. Ini bentuk dasar, bentuk dasar.
Bentuk dasar, bentuk dasar, bentuk dasar, bentuk dasar. Ya kan? Nih, bentuk dasar, bentuk dasar. Bentuk dasar, bentuk dasar, bentuk dasar, bentuk dasar. Bentuk dasar lah, dasar kabeh iki. Dasar semua. Dasar, 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 dasar. Bentuk dasar, 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 dasar. Bentuk dasar, dasar, bentuk dasar. Oh, satu ini muncul. Akhirnya. Ini. Oh, berarti bentuk apa ini? Informal. Informal. Udah gitu tok nandainnya itu. Berarti sisanya itu dari bentuk apa? Dari bentuk dasar. Bentuk dasar itu berarti akhirannya da, mokta, masida, gada, oda, jada, begitu loh. Nah, terus apa lagi yang perlu ditandain? Kalau misalnya kita membaca tata bahasa, nih, misalnya ini ya, memang nggak ngerti, ora popo, ora masalah. Lihat nih, ada huruf D, berani gimana? Vokal konsonan nggak ada masalah. Da, vokal konsonan nggak masalah. Nienen, dago ini gimana? Vokal konsonan ini berlaku. Wah kalau udah ada begini ini gini. Oh ini berarti berlaku vokal konsonan. Berarti nanti kalau misalnya mau mengubah dari kata mokta gitu ya, mokta gini. Jadinya apa? Mogencero, e-nya dipakai. Mogencero gitu. Kalau misalnya dia kata ga, berarti menjadi apa? Langsung gancero, e-nya tidak dipakai. Udah gitu toh. Jadi makanya kalau melihat tata bahasa, kalau ada a atau o, berarti perubahannya dari bentuk informal. Tapi kalau nggak ada, kemungkinan besar perubahannya dari bentuk apa? Bentuk dasar gitu loh. Nah dari bentuk dasar ini kalau ada huruf artinya apa? Berlaku vokal konsonan. Udah gitu doang. Sederhana kan? Nah, makanya kalau untuk tata bahasa begini, apa yang susah? Apa yang susah? Apa yang susah sejak zaman Nabi Adam? Coba. Menghafalnya, Sam. Vocabulary, ya Sam. Menghafal Betul. artinya satu-satu. Betul. Karena banyak banget. Betul. Ngafalinnya. Ngafalinnya yang susah. Itu dia. Nah, sampai sini insya Allah udah paham ya. Insya Allah ya. Ya namanya aja insya Allah ya kan. Tapi aku berharap ini insya Allahnya insya Allah Arab loh ya. Nah, sekarang kita ke pelajaran kita. Dulu Ida Sam pernah cerita. Dulu ya, nggak tahu. Ida Sam pernah cerita. Dulu katanya waktu dulu dia belajar, ya kan, Ida Sam belajar, itu kalau menghafal itu dia ngeceknya dari list kosakata yang ada di belakangnya kayak gini. Misalnya Yeni nih, kayak pingin tahu gitu ya. Sebenarnya aku menguasai buku ini atau enggak sih gitu. Nah, kalau Ida Sam itu dia membaca kosakata yang ada di list di bagian belakangnya ini. Apakah benar-benar aku tahu semua yang ada di sini atau enggak gitu loh. Nanti yang dia nggak tahu itu ditandain. Misalnya diginiin. Ini misalnya ya, ada kata-kata yang tidak diketahui. Itu nanti terus diginikan. Nanti terus dicari ini artinya apa sih kayak gitu. Kalau caranya Ida Sam kayak gitu. Terus nanti jadi kalau Ida Sam itu menghafal kosakatanya, katanya sih langsung dari bukunya gini, langsung dari kosakata yang bagian belakangnya gini. Kalau saya kebetulan itu udah pernah nyoba gitu ya, ternyata aku nggak sanggup seperti Ida Sam kayak gini. Stres banget aku, malahan. Mungkin karena itu, jadi istilahnya ada kata namanya Kung Fu Pop namanya. Jadi itu kayak stylenya kita untuk belajar cara kita sendiri gitu. Ternyata caranya Ida Sam begini, ini menurutnya Ida Sam itu gampang gitu. Ternyata tak terapkan ke saya gitu, ke aku gini kan. Lah kok angel ya, kok aku nggak bisa gitu, aku malah stres. Akhirnya yang aku buat adalah dengan gimana, memang jadinya aku ini memang ortodok banget.
Jadi aku tuh ngecekinnya dengan membaca satu bab, setiap bab itu. Nah, dari setiap bab halaman itu, tak catetin kosakata yang aku nggak tahu. Jadi aku bikin list sendiri. Terus tak baca gitu loh. Oh, ini aku yang nggak paham gitu misalnya. Nah, ini dia pelajarannya. Sebenarnya ya kan. Ini kemarin sudah sebenarnya bentuk kaji, ya kan? Kaji. Apa ini kaji? Artinya? Apa kaji? Sampai ya, San? Sampai. Arti yang lain apa? Dari Sampai. Hei, jangan ngawur kok dari. Sampai. Esokaji. Esok kaji itu kan dari sampai. Butau kaji Oh dari iya, sampai. iya. Iya, San. Jadi Iya. yang kaji itu artinya sampai. Satu lagi artinya apa? Artinya kok Nggak boleh. Kaji loh. Hafal kaji karena diulang. Artinya kaji ini apa? Paling telat. Nggak pernah tahu ya, kalau ternyata kaji itu artinya paling telat ya. Nggak tahu ini kayaknya nggak tahu ini. Misalnya ini ya, wes pada nggak tahu. Misalnya ini, ya ini ada wawancara. Ya ini ada wawancara kerja nih besok gitu kan sama perusahaan. Dibilangin gini, Mbak Yeni, Neil gitu ya misalnya. Neil, kayak gitu. Yolsi kaji. Yolsi kaji oseo. Artinya apa ini jadinya, Mbak Yeni? Paling datanglah besok paling lambat jam 10. Betul Mbak Yeni. Jadi besok datanglah paling telat jam 10 gitu. Berarti kamu datangnya jam berapa? Yo setengah 10 gitu ya. Jam 10 kurang 15 itu udah nyampe. Karena kata kaji di situ artinya apa? Paling telat. Jangan kamu artikan besok datanglah sampai jam 10. Bukan gitu ngartikannya. Kata kaji ini adalah paling telat dalam konteks begini. Neil yolsi kaji oseo. Berarti besok datanglah paling telat jam 10 kayak gitu. Kemudian misalnya lagi. Misalnya ya. Aku ada janji ini sama Mas sama Mas Riki kayak gitu kan. Sama Mas Riki, sama Mas Firma. Terus janjian mau nonton misalnya, mau nonton film. Terus kita janjian gini. Karena besok filmnya itu jam 1 kayak gitu kan, jam 1 kayak gitu. Aku ngomong, Neil, misalnya gitu ya. Besok kayak gitu ya. Neil, Hansi kaji. Hansi kaji, Gidaril koyeyo misalnya. Koyeyo artinya akan ini. Berarti ini apa? Besok saya akan menunggu sampai Jam 1. sampai jam 1 kayak gitu. Ya kalau kamu jam 1 nggak nyampe, ya aku nggak akan nunggu lagi. Aku udah pergi kayak gitu misalnya. Jadi aku terus ngomong gini, misalnya karena aku nunggunya sampai jam 1 doang kan. Terus aku ngomong nih sama Mas Firma sama Mas Riki. Kromion. Hansik kaji oseo. Artinya apa berarti? Datanglah paling telat Paling jam lambat jam 1. jam 1 kayak gitu ya. Memang yang bentuk ini memang agak rumit ya untuk dipahamin gitu. Karena memang biasanya sih contoh-contohnya tidak mengarah ke sana gitu. Kita lihat nih contohnya yang ada di sini. Nih. Buat 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat di sini. Jongno kaji goro gamnida. Jalan kaki sampai Jongno. Tulisannya Jongro, bacanya Jongno. Lihat nih tulisannya Jongre. Bacanya apa? Jongno ya. Nggak boleh. Jongro ya, sopo saya ngajari. Soreso busan kaji gicharo daso sigan golimnida. 열두시에서 1시까지 점심시간입니다. 몇 시까지 갑니까?
여기까지 하십시오. Coba perhatikan kita nih. Jalan kaki sampai Jongno. Kalau ini makan waktu 5 jam dengan gica, dengan kereta dari Seoul sampai Busan. Nomor 3, dari jam 12 sampai jam 1 점심시간. Jam makan siang itu ya, esok ketemu kaji, dibolehkan ya. Kemudian 미어시까지 갑니까? Artinya apa ini, Eko? Tadi kan belum bilang itu. Itu bisa makan. Der, apa artinya Yeni? 미어시까지 갑니까? Pergi paling telat jam berapa? Betul. Besok kita berangkatnya paling telat jam berapa ya? Kayak gitu. 미어시까지 갑니까? gitu ngartikannya. Oh, 잘했어요. Kalau 여기까지 하십시오, silakan dikerjakan sampai ini. Kayak gitu. Makanya kalau misalnya ini, nerjemahin ini, tata bahasa begini ya. Kalau nggak pas, itu sulit memang dipahaminya. Hati-hati ya untuk yang sudah mengajar gitu, untuk menjelaskan kayak gini, lihat konteksnya dulu ya kalau menerjemahkan itu, biar nggak membagongkan dunia persilatan. 여기까지 하십시오. Kajinya sampai. Boleh dibaca dulu? Dinda? 네, 종로까지. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Dinda. Kepleset baca Jongro. 네, 종로까지 가러 갑니다. Goro. 걸어갑니다. 서울에서 부산까지. Ulang. Dari Seoul apa bahasa Koreanya? 서울에서. Seoul에서 mbahmu itu Seoul에서. Seoul에서 itu kan R lo. Seoul에서 부산까지 기차로 pakai 5 시간 걸립니다. Ini pakai yang 12시. 12시에서 1시까지 점심시간입니다. 점심시간입니다. Betul. Terus. 몇 시까지 갑니까? Tak tanya, boleh nggak aku membacanya Miyoshi? boleh. Boleh, oke. 여기까지 하십시오. 네, 여기까지 하십시오. Mas Adi bisa baca? 네, Sam. 종로까지 걸어갑니다. 서울에서 부산까지 기차로 5시간 걸립니다. 걸립니다. 12시에서 1시까지 점심시간입니다. 몇 시까지 갑니까? 여기까지 하십시오. Oke, 잘했어요. Kemudian yang ayo oyo ini, wah kok ada ayo oyo iki? Ayo oyo, wah yang tadi, yang bentuk informal tadi loh, ya kan? Yang ini, wes ini di sini ada dilation contraction kayak ini bukan kontraksi orang pembukaan mau melahirkan ya. Ini yang kemarin udah kita tuh gayo, jadi gayo sayo bla 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 ini ya, yang kita kemarin udah pelajarin, jadi nggak usah kita bahas lagi, betul kan? 니, contohnya ini. 오늘이 며칠이에요? 10월 8일이에요. 목요일이지요. 목요. bacanya. 목요일이지요. 아니요.
금요일이에요. 아, 그래요? 그럼 내일 뭐 하세요? 글쎄요, 집에서 쉬고 싶어요. Oke, tak ulang dengan cara membacaku yang biasa ya. 오늘이 며칠이에요? 10월 8일이에요. 목요일이지요? 아니요, 금요일이에요. 아, 그래요? 그럼 내일 뭐 하세요? 글쎄요, 집에서 쉬고 싶어요. Jadi memang bacaannya itu memang beneran buat latihan membaca ya memang buku ini. Nih,